Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Hari ini kita dari Burlington dekat Lake Ontario. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang metode Burak. Sebelum masuk kepada metode Burak, saya akan menjelaskan sedikit prolognya. Bagaimana tadi dibacakan oleh Ananda Raska, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, surah Al-Qamar ayat ke-17. Dan sungguh yassarna, telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi bahan tadabbur, untuk digali. Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Maksud dari ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Istilahnya menantang. Al-Quran itu kami pilih dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya orang Quraisy yang sudah teratur. Mute Ustadz. Ustadz nggak kedengeran suaranya. Ustadz, kamu muted. Siapa yang unmute-nya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari pengenalan tentang metode Burak, ya. Metode Burak ini adalah satu dari sekian banyak metode dalam memahami Al-Quran secara lafziah atau lafaz per lafaz. Banyak metodenya, cuman metode Burak ini dia mempunyai keunikan dan kekhususan tersendiri. Tapi sebelum kita masuk kepada pengenalan metode Burak, ingin saya menaikkan ataupun memberikan motivasi bagaimana seseorang itu bisa menjadi sahabat Al-Quran. Keuntungan yang pertama umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah secara sempurna ada pada tangan kita sekarang. Kemudian kita melihat bahwasanya orang-orang yang bersama Al-Quran bukan dari generasi kita ini adalah orang-orang yang menguasai dunia. Tapi ketika pada abad 19 sampai abad 20 sekarang ini, umat Islam mengalami kelemahan. Banyak yang direndahkan oleh orang-orang kafir, ya, itu oleh para ulama dikatakan karena umat sudah mulai mencintai, ya, betul, harta dunia. Kaki saya lagi menjauhkan diri dari Al-Quran. Maka keadaannya semakin lemah. Semakin jauh dari Al-Quran, maka dia semakin lemah. Maka banyak motivasi, ya,
kepada kita untuk menjadi orang yang fokus, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana tadi dibacakan juga oleh Ananda Raska. Suaranya jelas? Suara saya jelas, Bu? Jelas Pak Ustadz. Oh, jelas. Ya, banyak sekali motivasi dari Al-Quran supaya kita bersahabat dengan Al-Quran. Ya, kalau kata Umar ibn Khattab, bacalah Al-Quran. Bacalah dia seolah-olah dia diturunkan kepada engkau. Karena satu pun tidak ada yang terlewat dari Al-Quran itu dapat di hadapan kita. Bagaimana umat Bani Israel tersesat? Karena mereka tidak mendapatkan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Generasi pertama sudah merubahnya. Ya. Bagaimana mungkin kita yang diberikan Al-Quran sama dengan Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah? Bani Israel itu, begitu mereka diselamatkan dari Firaun, kemudian dibelahkan kepadanya lautan, kemudian ditenggelamkan Firaun, mereka diselamatkan. 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya ketika melewati sebuah kampung, penduduk kampung tersebut menyembah berhala. Maka apa yang mereka katakan kepada Musa? Ya Musa, buatkanlah kami sesembahan sebagaimana dia mempunyai sembahan sendiri. Ini orang Bani Israel baru saja diselamatkan dari kejaran Firaun. Di depan matanya itu terlihat mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa melalui tongkat. Ya. Ini baru 2 minggu, misalkan. Baru kejadian sebulan, mereka sudah meninggalkan agama Allah. Para ulama tafsir mengatakan karena apa? Karena mereka mukjizatnya bukanlah Al-Quran. Ya, kenapa? Karena pandangan mata pada generasi kedua tidak bisa lagi mempercayainya. Pada generasi ketujuh, mukjizat itu mungkin hanya dikabarkan sebagai dongeng saja. Tapi kita, kelebihan umat Nabi Muhammad, apa yang dibaca, apa yang diturunkan kepada Rasulullah, sampai sekarang masih kita pegang lagi. Dan dalam penjagaan Allah, inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami juga yang akan menjaganya. Terus kenapa kita lari dari Al-Quran? Kenapa kita menjauh dari Al-Quran? Kenapa kita habiskan waktu kita hanya untuk mengurus sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran? Nah, inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Bahkan Al-Quran itu nanti menjadi cahaya. Ya, cahaya Al-Quran itu bagi orang yang bersamanya itu setinggi gunung. Dia mampu memberikan penerangan bagi orang-orang yang berada di sekeliling. Bapak Ibu, jamaah Majelis Zumiyah Istiqlal Toronto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya pada ayat Al-Maidah ayat ke-15. Jelas-jelas ini kita diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilihat Al-Qur'an. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah kami jadikan kepada kalian itu dari sisi Allah langsung nurun, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang jelas. Ya. Yahdillahu yahdi bihillahu manittaba'a ridwan. Dia menunjuki, ya, Allah menunjuki dengannya Al-Quran itu barang siapa yang menginginkan petunjuk dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup memperjuangkan keridaan Allah. Apapun keadaannya, apapun pekerjaannya, apapun berapapun isi rekeningnya, ya, mau dia mortgage, mau dia rumah sendiri, mau ngontrak, tetap kita perjuangkan ada ridhanya Allah. Ya, segala hal-hal yang berbau dengan dunia
ya itu hanyalah bagian bawah daripada keridhaan Allah. Jadi salah satu mencari keridhaan Allah itu dengan mengikuti Al-Quran. Kemudian tadi yang dibacakan Ananda Razka tadi. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Surah Al-Qamar ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala menantang kita, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi bahan peringatan, untuk menjadi pelajaran, untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari, ditadabburi. Fahal mim mudzakir, maka adakah orang-orang yang mau ya mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, yang mau kembali kepada Al-Qur'an, yang mau mencari solusi dari permasalahan hidupnya kepada Al-Qur'an. Ya. Selama ini kita sholat tarawih ya di Indonesia misalkan. Mana masjid yang paling cepat, disitulah masjid yang paling ramai. Ya. Kalau bisa ada perlombaan tarawih tercepat. Beda detik aja itu sudah menjadi pemenang. Ya, limitnya itu, detiknya itu. Misalkan yang di sana tarawih. Ya, 23 rakaat, 7 menit, 18 detik. Ternyata masjid di kampung sebelah 7 menit, 15 detik. Seperti diperlombakan. Ya. Padahal salat itu adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah bisa salat yang seperti dipatok ayam itu bisa mencegah kita untuk berbuat keji dan mungkar? Sedangkan di seluruh lembaga di Indonesia itu ada masjid. Tapi mengapa korupsi masih merajalela? Ya. Bukan main panjangnya imam ya membaca ayat secara sir pada salat zuhur dan asar. Tapi tetap juga ya, yang salatnya benar-benar saja belum tentu dia tercegahkan dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi salatnya yang dilomba-lombakan, dijadikan permainan. Nah, apa penyebabnya orang mencari masjid yang cepat tarawihnya? Yang pertama, ya, karena mereka tidak menikmati bacaan Al-Quran. Bayangkan berapa tahun kita hidup. Ya, pernah nggak kita merasa nikmat ketika sholat tarawih itu imam membaca dan kita memahami maknanya? Ya, maka kalau di Indonesia, kalau ada ya di kampung-kampung ya, di kota besar tidaklah ya. Kalau ada imamnya yang menangis, apa kata jamaahnya? Wih, itu imamnya lebay banget. Apain dia nangis? Kata, biasa aja lah. Ini akibat kejahilan. Padahal imam tadi ya tengah membaca bagaimana kiamat itu didatangkan. Dia membaca suratul Qiyamah, bergetar hatinya dengan rasa takut. Di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan menangis. Ya. Dan ini terjadi. Kenapa harus nangis? Karena apa? Karena tidak memahami bacaan Al-Quran. Jadi tarawih itu mencari yang cepat. Karena apa? Karena sudah menjadi sebuah rutinitas saja. Tidak untuk dijadikan lidzikr, untuk peringatan. Ya, kita targetkan Ramadan tahun depan kita cari masjid yang paling panjang bacaan Al-Quran, yang paling merdu suaranya, ya, yang paling benar tajwid dan makhrajnya, tapi kita memahaminya. Maka lutut tidak akan terasa letih. Tangan bersedekap juga tidak akan terasa berat. Mata mendengar juga, mata melihat, telinga mendengar juga tidak akan terasa bosan. Karena apa? Karena kita tengah diceramahi, dikhutbahi oleh Al-Quran. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak lagi motivasi dari syariat terhadap orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Salah satu kelompok manusia yang terbaik adalah khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya kan, itu kan hadis Rasulullah. Jadi malah didahulukan yang belajar, tau, bukan yang mengajar. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu ada takdim dan takhir, biasanya takdim itu lebih mulia daripada yang ditakhirkan. Yang dimajukan itu lebih mulia daripada yang diakhirkan, walaupun kedudukannya sama. Ya, istilahnya lebih aula, lebih berharga di hadapan Allah orang yang belajar Quran, kemudian orang yang mengajarkan. Ini motivasi untuk kita untuk belajar Al-Quran. Bahkan dalam salah satu hadis, ya, seseorang terkejut ketika hari kiamat sangkakala yang kedua telah ditiupkan. Ini dari hadis Buraidah bin Suhaib, ya, satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini. Khabarul Ahad. Ketika, ya, bumi itu dibelah. Nggak dengar, Ustaz. Nggak dengar, Ustaz, apa? Iya, dia ini ter-unmute sendiri. Termute sendiri. Udah 2 kali. Jadi, terkejut dia. Dia lihat seorang pria berwajah pucat pasi. Kamu siapa? Katanya. Katanya. Pertama ditanya, hal ta'rifuni, apakah kau mengenalku? Ya. Aku tidak mengenalmu, katanya. Katanya, aku ana sahibukal Quran, aku adalah sahabatmu Al-Quran, ya, yang kau baca pada waktu siang, yang kau tahan hausmu pada waktu siang, dan kau tahan ngantukmu pada waktu malam. Kemudian dia menjadi asisten kita di alam barzakh. Ini orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, ya. Ibu saya itu sampai sekarang, ya, setiap habis sholat pegang Al-Quran. Walaupun anaknya ngumpul semua, waktu Al-Qurannya tidak bisa terganggu. Nah, itulah ciri-ciri orang mau menjadi sahabat Al-Quran. Dia akan diberikan namanya private secretary, yang membawa bundelan-bundelan laporan harta kekayaan kita, yang mungkin tidak sempat diwakafkan, ya, yang mungkin belum sempat dibagi-bagikan. Nah, itulah nanti asisten kita yang bawa. Bisa dibayangkan seorang pejabat eselon 1 nggak punya sekretaris pribadi yang mengatur jadwalnya, yang mempersiapkan materi-materi pemaparannya, repot. Tapi orang yang bersahabat dengan Al-Quran, nanti dia akan mempunyai sekretaris yang membawa laporan-laporannya. Ya, jadi banggalah orang yang selalu sibuk dengan Al-Quran. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang metode Burak. Nah, ini sudah ada PowerPoint-nya. Gimana ini cara mengapakannya ini? Mengkanan kirinya gimana ini, Bu? Udah keluar nggak itunya di situ? PowerPoint-nya? Udah. Open with Google Slide. Klik. Oh, diklik. Nih, saya bukan pakai laptop, saya jadi agak. Di atas itu tulisannya Open with Google Slide. Oh, Open with Google Slide. Oh ya, thank you, Pak. Ini lama ini ya. Oh, nggak bisa dibuka aja. Kalau begitu di-download aja, Ustaz. Kiri bawah itu. Ya udah di-download. Ya.
Diklik kiri bawah itu, diklik kemudian download. Bentar ya. Sayang ini udah dibuat. Salah nggak passwordnya? Coba itu bisa nggak digerakin? Udah nggak apa, yang sudah buka silahkan dibuka halaman yang ini sambil Eca ini apakan kerjain aja tulisannya. Silakan dibuka yang itu. Halaman yang ke ini ya. Halaman yang ketiga. Coba dibuka halaman ketiga. Sudah ada kan di share? Mungkin yang di Indonesia belum dapat. Stop share. Stop share. Harus cari lagi, dia ada di download. Ya. Ini metode Burak ini dia mempunyai 4 langkah. Ya. Itu dia. Dia mempunyai 4 langkah. Ya. Untuk apa sih kelebihan metode Burak? Ya. Metode Burak ini kelebihannya adalah dia memakai cara yang paling mudah. Kemudian cara tersebut juga ya caranya mudah semua. Dari mulai memisahkan lafaz per lafaz, kemudian mencari arti setiap kata dari lafaz, kemudian nanti menyusun ataupun merangkai lafaz-lafaz sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna, kemudian menentukan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nggak bisa ya? Kita pakai laptop lain aja. Kalau nggak apalah. Mana tadi zoom-nya? Ini. Ya, Bapak Ibu, saya ingin jelaskan bagaimana aduh jadi kecil ya. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kelebihan metode Burak ini. Ya. Ini. Yang pertama, ya, metode Burak ini dia menggunakan metode yang tidak hanya menghafal. Ada satu metode yang dia menghafal mufradat. Tapi apa yang dihafal itu adalah secara bulat. Ya, padahal di situ bisa jadi ada imbuhan, bisa jadi di situ ada kata ganti atau domir, padahal di situ kata kerjanya bisa berbentuk muannas perempuan. Jadi dihafal semua. Tapi metode Burak tidak. Ya, dia akan menjelaskan mana kata kerja yang 3 huruf itu yang terdiri dari 3 huruf, kemudian mana di situ yang namanya pelaku, kemudian di mana yang di situ menjadi maf'ul sebagai pelengkap daripada sebuah perbuatan, ya, kemudian nanti mana yang dikatakan sebagai isim ataupun kata sifat dan kata benda. Ya, jadi berputarnya di situ, tetapi dengan pola-pola yang unik. Ya, nanti ada namanya pola Madura, ya, ta anta, ti anti, tum antum, tun antunna. Ya, nanti ketika kita sudah menguasai itu, maka akan mudah. Ya, jadi dia terdiri dari 4 cara. Yang pertama dengan memisahkan lafaz per lafaz. Jadi seseorang kalau mau ikut metode Burak, maka yang pertama dia sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia harus bisa memisahkan lafaz per lafaz. Misalkan di dalam satu ayat, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika spasi, al-kitabu spasi, la raiba
spasi, ya. Hudan spasi lil muttaqin spasi. Jadi kita harus pandai dulu memisahkan lafaz per lafaz. Ya, nanti ada itu di dalam metode Burak. Ya. Kemudian setelah dipisahkan lafaznya, barulah kita preteli itu tanda-tanda tadi, alafaz per lafaz tadi. Ya, kita preteli satu persatu lafaz per lafaz tadi. Ya, misalkan zalika, zalika apa artinya? Ya, zalika itu sebagai apa? Itu sebagai suatu yang tidak pernah berganti maknanya. Ada zalika, ada hunalika, ada kazalika, ada tilka, ada haulai, ada ulaika. Itu semuanya penghubung yang maknanya tidak bertukar. Dan itu bisa dihafal dalam waktu 1 hari. Zalika demikianlah. Ditambah huruf K, kazalika. Ini jumlahnya ratusan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, zalika itulah. Atau demikianlah. Kazalika seperti demikianlah. Tilka itulah. Hunalika di sana. Ya, haulai mereka itulah. Nah, coba ini Pak Agus. Nah, ini dia. Ya, silakan dibuka halaman itu Pak, yang lembaran yang ketiga itu Pak. Nah, bukan, di bawahnya satu lagi. Iya, coba diperbesar Pak. Nah, enggak, tadi udah pas tadi yang ketiga. Udah benar tadi, jangan ke bawah dulu. Bukan Pak, di atasnya satu lagi. Ini yang keempat. Tadi udah benar tadi. No. Di atas lagi. Satu lagi di atas. Ini pembukaan 1, 2, ini 3. Satu lagi. Ah, itu dia nomor 3. Itu lagi. Ini nomor 2. Ah, ini dia. Dah. Langkah kedua lihat itu. Udah yang tadi udah, jangan dirubah-rubah lagi ini. Yang ketiga, menyusun merangkai kata-kata yang telah dicari artinya. Jadi nanti Dzalikal kitabu la raiba fi, demikianlah kitab la tidak atau tiada raiba, tidak pernah bertukar artinya keraguan, fi la raiba fihi misalkan. Ya, saya kasih contoh di awal aja, nanti sebenarnya contohnya banyak. Fihi, ya kan? Fihi. Fi. Ini kan fi ini 2 huruf jadinya ini. Ada fi, ada hi gitu ya. Nah, misalkan fihi. Ini kan fi ada hi. Fihi jadi 2 ini. Fi itu huruf, hi itu huruf, fihi di dalamnya. Jadi digabung nanti begini, fi. Ya, tapi ini jangan ke situ dulu, kita lanjutkan saja dulu. Jadi dalam satu ayat bisa jadi dia ada 5 lafaz. Tetapi yang menjadi ya sedikit trouble itu dalam satu lafaz itu bisa jadi ada 3 sampai 5 maknanya kadang. Ya, kadang dalam bahasa Arab ini ketika dia memasukkan suatu kalimat, dia kadang hanya memberi 1 huruf saja. Misalkan ya, saya tulis di sini. Nah, misalkan fasaya nikah. Fasaya nikah. Ini kita lihat satu lafaz. Tapi banyak fa punya lafaz, ya. Saya punya lafaz. Misalkan fa, ya. Fa ini tumbuhan.
fa'imbuha maka kemudian yakfi. Nah, yakfi nanti kita pisahkan sendiri misalkan. Nah, yakfi. Ya, dia ini dan dia di sini ada ya, ada yang namanya domir. Domir itu kata ganti. Maaf Pak Ustadz, suaranya hilang, mic-nya jauh. Ya, kalau di sini kelihatannya tidak ada ya, yakfi. Asal katanya kafa, yaitu cukup. Ya, maka nanti ya, karena di sini ada dhamir kata ganti di dalamnya huwa, dia seorang laki-laki atau dia seorang ya, tapi di sini menunjukkan kata gantinya kepada Allah. Maka nanti dia akan mencukupkan, karena kafa tadi cukup ya. Yakfi, dia akan mencukupkan engkau. Jadi ini ada berapa kali makna ini? Satu, maka, kemudian nanti yakfi, dia akan memberikan kecukupan ya, isyarah daripada anta ya, ilaika, kepada engkau. Jadi kita langsung aja masuk Pak Agus kepada ininya. Yang keempat yaitu menentukan kedudukan kata kalimat SPOK ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Langsung aja kepada contoh ya. Itu Pak. Yang pertama ini, Al-Kitabu. Pertama diajarkan dulu cara, dia tunjukkan dulu bentuk-bentuk penulisan di dalam Al-Quran. Misalkan itu yang pertama itu. Yang hamzah wasal. Lihat. Nomor 1 hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal ini nanti menjadi tanda dalam sebuah tulisan. Dia tanda pada fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Itu hamzah wasal itu yang alif yang ada short setengah. Alif yang ada short setengah begini. Ini alif yang ada. Jadi kalau ada alif yang ada hamzah di atas itu, baik dia baris atas, baris depan, baris bawah, ini namanya hamzah qat'i. Ya. Kalau ini nanti dia menjadi tanda bagi fi'il amar, kata perintah, kata kerja perintah, dan fi'il madhi, kata kerja telah berlalu, untuk yang 5 huruf asli dan 6 huruf asli. Itulah nanti ya. Nah, inilah kita akan tunjukkan di sini. Itu ada hamzah wasal, di bawahnya nomor 2 ada hamzah qat'i, kemudian ada alif. Ya. Alif ini nanti bisa menjadi tanda bagi jamak. Ya, sesuatu yang banyak, kemudian menjadi tanda bagi bentuk 2. Ya. Alif tasniyah namanya. Nanti kita bahas. Kemudian ada itu waw jamak, waw dan alif sukun. Itu menunjukkan pelakunya banyak. Itulah pekerjaan kita nanti memasukkannya ke dalam kata kerja. Ya, memasukkan waw jamak, memasukkan alif dan nun, tanda dia adalah 2 ya. Memasukkan misalkan kitabun, kitabani, au kitabaini. Sudah berubah itu bentuknya. Ya. Kemudian Pak Agus selanjutnya kita langsung aja kepada contohnya biar mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mempelajari metode buruk, kekhususannya adalah pertama kita dikenalkan dulu kepada bentuk-bentuk isyarat. Bentuk-bentuk isyarat daripada kata ganti. Ya. Misalkan ya, kita lihat di kalimat kata ba itu. Pada huruf ba itu setelah al-maghdub ada kata ba. Coba lihat kata ba. Semua lihat kata ba? Ketika kita lihat semuanya berbaris atas, ya,
dan terdiri dari 3 huruf, maka bisa dipastikan itu adalah fi'il madi atau kata kerja yang telah berlalu. Ya, kadang-kadang bahasa Indonesia ini sudah banyak mengambil daripada bahasa Arab. Jadi tinggal kita aja yang mengingatnya. Misalkan kataba ini. Ya, kataba artinya dia telah menulis. Padahal kalau diartikan secara biasa artinya telah menulis. Tetapi karena kita belajar terjemah Al-Quran, sebenarnya di dalamnya itu ada pelakunya, ada fa'ilnya, dan dia tidak dinampakkan tersembunyi. Ya, sebenarnya itu ada di dalamnya yang namanya dhamir huwa. Ya, dia seorang laki-laki telah menulis. Ya, kataba di dalamnya itu ada huwa, jadi namanya mustatir, tersembunyi. Ya, nanti kalau 2 orang telah menulis, tinggal ditambah alif, kataba, dia 2 laki-laki telah menulis. Nah, kataba tambah. Ya, tadi apa isyarat untuk yang banyak? Katabu, ya. Tadi ada kan waw jamak tadi, waw tambah alif sukun. Ya, ini agak repot ini karena papan tulisnya dipegang ya. Katabu. Nah, ya tadi ada tandanya itu. Tadi waw dan alif ini berapa? Ini udah pemirsa sudah. Hum. Hum artinya mereka. Apa isyarat humnya? Ada pada waw ini. Waw dan alif sukun. Ya, ini domirnya ini. Hum. Nah, sekarang kita latihan. Kita cari saja dulu. Ya, yang dia 3 huruf dan barisnya atas semua. Ya kan? Misalnya kita lihat di sini ada kataba. Kemudian itu yang huruf jim, coba lihat. Ja'ala. Ja'ala. Coba Bu Devita, itu ja'ala, dia ada kata ganti enggak? Ada domir enggak di situ? Ada kan? Apa domirnya? Sama seperti kataba tadi. Domirnya adalah huwa. Dia seorang laki-laki. Telah menjadikan. Kalau kita mau menjadikan perempuan telah menjadikan, tinggal ditambah ta aja. Ja'alat. 2 orang perempuan telah menjadikan. Ja'alata. Kemudian kalau engkau telah menjadikan, ya, nanti kita pakai pola Madura. Ta anta. Anta, maka yang dipakai isyaratnya adalah huruf ta aja. Ja'alta. Ya. Kalau engkau 2 orang telah menjadikan, ja'altuma. Begitu ya. Cari lagi yang ada 3 huruf. Kemudian semuanya berbaris atas. Ya. Seperti apa lagi di sini? Ja'ala, kataba, syaraba, dia telah minum. Kemudian akala, dia telah memakan. Kemudian apa lagi? Qala, dia telah berkata. Kita lihat di sini. Ha itu ada pada huruf kha. Kha itu ada khatama. Khatama ini kira-kira udah jadi bahasa Indonesia belum? Boleh ya dibuka apanya mikrofonnya. Khatama ini sudah kira-kira sudah menjadi bahasa Indonesia belum? Sudah kan? Ya. Khatam, katanya khatam itu adalah telah selesai. Padahal arti khatam itu banyak. Arti dasarnya adalah dia telah dicap, dia telah distempel. Jadi kalau orang udah distempel, dia itu hatinya tertutup dengan cahaya tinta. Itu maksudnya dia telah dikhatam. Ya, khatama dia telah ditutup hatinya itu.
oleh tinta tadi. Kalau ada juga yang khatama artinya telah selesai, ya, udah nggak bisa lagi masuk petunjuk. Tapi yang diambil oleh orang Indonesia, khatam itu adalah selesai, ya, sudah tamat. Padahal kalau tamat itu bahasanya lain lagi, tamamun, sempurna. Kalau Khatama telah tertutup, telah dicap, telah distempel. Belum pindah Pak Agus tadi khatama masih. Ya, ada khatama. Saya tulis saja. Sebenarnya yang seperti ini, ya, saya tulis dulu ya. nggak tahu sasa nggak nyala. Khatama. Nah, lihat ini. Khatama, khatama, khatama. Jadi kalau khatama aja, dia ada kata ganti dua atau dua, artinya dia seorang laki-laki telah menutup, mengecat, atau khatama, dia dua orang laki-laki telah mengecat. Khatamu, mereka banyak laki-laki telah mengecat. Itulah yang sering dihafal anak-anak tidak iya. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita masukkan ke kerja. Huwa jadi khatama, ya, huma jadi khatama. Kemudian hum ditambahkan, ini hum ditambahkan waw jama. Waw jama itu adalah alif dan waw dan alif sukun. Nah, ini sukunnya di alif. Nah, itu namanya waw jama. Nah, ini tanda daripada hum ini. Nah, misalkan lagi kalau untuk perempuan, dia perempuan telah menyelesaikan khatamat. Kemudian dua orang perempuan telah menyelesaikan khatamata. Gitu. Khatamat, khatamata, khatamna. Ya, seperti itu. Nah, agak ini ya, repot ini. Papan tulis. Intinya, pada metode burak ini kita nanti diajarkan bagaimana memposisikan kata kerja. Pekerjaan yang paling banyak di metode burak adalah menentukan kata kerja. Ketika kita sudah tahu kata kerja, maka kita akan tahu siapa pelakunya. Ketika kita sudah tahu pelakunya, maka nanti akan tahu siapa yang menjadi pelengkap penderitanya. Kemudian siapa yang menjadi keterangannya, ya. Kalau sudah tahu fi'il, kata kerja, sudah tahu fa'il, pelaku, ya. Kemudian sudah tahu yang namanya maf'ul, itu kita kalau imam baca kita udah bisa memahami. Kemudian, ya, metode burak ini hanya menjadi kunci pembuka saja. Sedangkan kalau mau kita memang expert, kita harus banyak hafal mufradat ataupun vocabnya. Ya, kemudian memperbanyak latihan. Insya Allah metode ini paling mudah. Karena nanti dia menggunakan pola. Ya, pola yang mudah diingat. Nah, contoh lagi kita cari di situ. Ya, yang 3 huruf yang tidak ada baris tanwinnya. Karena kalau udah ada baris tanwin, dia nanti menjadi isim. Kita fokus dulu kepada kata kerja. Ya. Nah. Coba lagi kita lihat tadi udah ada ja'ala. Kemudian ada dhalla. Ya, dhalla itu kan kalau ada setiap tasdid, maka itu singkatan dari 2 huruf. Itu lihat huruf. Ada dhalla. Nah, dhalla boleh diperlihatkan ya, tadi itu halaman yang 10 yang sudah di-share, itu dhalla itu sebenarnya artinya dhalala. Dhalala kan 3 huruf kan? Nah, 3 huruf.
Ya. Nah, ini dia. Jadi begini dia. Tapi kalau di situ kan dia ditasydid jadi dhalla. Ya, dhalla. 3 huruf semuanya berbaris atas, artinya apa? Dia telah apa dhalla. Kita sering loh baca, tapi udah dipakaikan di situ pelakunya. Kalau dhalin. Ya kan di Al-Fatihah waladhdallin, wa dan la bukan ya, ataupun tidak, dhalin. Dhalla artinya dia telah menyesatkan. Dhalin kata kerja yang di belakangnya ada tambahan ya dan nun, maka itu menjadi fa'il, menjadi pelaku. Dan bukan tambahkan jalan ya, karena asiratnya tadi ada di belakang. Dhalin, mereka orang-orang yang sesat. Dhalla, dia telah menyesatkan, atau dhalalah. Dhalla, 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 dhallu, dhallat, dhallata, dhallalna. Ya. Dhallalta, dhallaltuma, dhallaltum, seperti itu nanti ya. Jadi inilah yang nanti akan digunakan oleh metode buraq. Ya. Jadi nanti fi'il itu sebenarnya fi'il madi itu nanti ada yang sampai 6 huruf. Ya. Ada tadi ja'ala. Ya. Kemudian nanti ada yang 4 huruf, an'ama. Ada lagi yang 5 huruf nanti, istakhraja. Ya, ada nanti yang 6 huruf lagi, ya, istauqada. Sampai 6 huruf itu kata kerja yang hurufnya asli semua. Tapi nanti ada kata kerja itu yang udah ditambahin imbuhan, ya. Misalkan imbuhannya di awal, seperti huruf sin, artinya sin itu nanti, ya. Pada kalimat kata kerja yakulu, yakulu udah ada tambahan ya di depan, berarti menjadi kata kerja akan datang. Sayakulu. Nanti ya menjadi huwa, isyarat dari kata ganti domir huwa, dia akan berkata. Ya, asalnya dari apa? Qala yakulu. Seperti itu. Nah, coba langsung Pak Agus dibuka halaman 12 biar nggak bingung ini. Kita mulai aja di sini contoh. Halaman 12 coba dilihat, itu ada contoh ya. Yang khatama lah, khatama. Selanjutnya Pak. Nah, itu yang di bawah ya. Ya. Khatama. Lihat itu ada khatama ala qulubihim. Khatama tadi apa artinya? Khatama itu berarti dia menjadi kata kerja. Kata kerjanya apa waktunya? Telah berlalu. Kata kerja itu ada 3. Ada kata kerja yang telah berlalu, ada kata kerja yang segera yang akan dilakukan atau sesuatu yang berulang-ulang. Ada kata kerja perintah. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ini khatama ini udah jelas. Fi'il madi, kenapa? Karena dia 3 huruf. Ya, dan berbaris atas semua. Itu tanda pertama aja. Kemudian dia itu ada nggak domirnya atau kata gantinya? Ada. Siapa? Huwa. Dan dia tidak disebutkan isyarat hurufnya. Jadi dia tersembunyi. Kalau kita mengatakan khatamallahu, berarti ya kata ganti domirnya sudah ditimbulkan. Sudah tidak ada lagi di dalam, dikeluarkan dengan apa? Karena pelakunya sudah muncul di situ, yaitu Allah. Kalau tadi tidak ada Allah, maka kita mengartikan dia telah menutup atas hati mereka. Qulubihim. Ya, qulubun 1, him 2. Ya, harusnya itu hum, tapi di baris bawahkan. Qulubun itu kan ada lihat qulubihim.
Qulubun itu harusnya dia itu mufradnya adalah qalbun. Tapi karena dia bentuknya adalah untuk ramai orang, maka dia diganti menjadi qulubun. Ya, him atas mereka. Yang saya mau ingatkan adalah lihat itu. Khatamallah, ya. Khatama itu harusnya dia telah menutup atas hati mereka kalau tidak ada Allah. Tapi karena sudah ada Allah di situ, maka kita hidupkan Allahnya karena Allah sebagai pelaku. Allah atau Allah telah menghatam atas hati mereka. Boleh kita dahulukan Allah diartikan, baru kita artikan kata kerjanya. Ya. Allah telah menutup ala atas. Ala ini artinya nggak pernah berubah. Sampai hari kiamat nanti dia tetap diartikan atas. Qulubun, ya, jamak dari qalbun. Qalbun jamaknya qulubun. Ya, namanya jamak taksir, jamak yang tidak diketahui ini, jamak yang tidak beraturan. Him asal katanya hum, karena ada ala, jadilah dia berbaris bawah jadi him. Him sama hum itu sama mereka. Ya, begitulah nanti cara mengajarkannya. Nanti kita juga ada yang namanya memasukkan domir ke dalam kata kerja. Ya, nanti khatama itu kalau untuk perempuan bagaimana? Tambah ta di belakang. Khatamat. Kalau untuk engkau, apakah engkau sudah menutup? Khatam, apakah engkau sudah menutupnya? Gampang aja. Khatam tahu. Kan tadi modelnya pola Madura. Ta anta, engkau. Khatam tahu, apakah engkau sudah menutup hu-nya? Begitu. Jadi sebenarnya mudah. Tinggal kita nanti mengingat isyarat huruf penggantinya saja. Untuk anta, engkau. Apa isyaratnya dalam masuk kata kerja? Huruf ta saja, ta berbaris. Khatam ta. Untuk anti, engkau perempuan. Kalau masuk ke kata kerja, apa isyaratnya? Supaya kita bisa mengartikannya. Tinggal ditambahkan saja. Ti anti. Ya gitu kata orang Melayu. Ti anti. Ti khatam, khatam ti. Engkau perempuan telah menutupnya. Misalkan gitu. Ya, ini kami ramai-ramai. Ya, yang menutupnya. Ya. Intinya kalau dia kata kerja telah berlalu atau fi'il madi, isyaratnya ataupun tanda dari kata gantinya itu selalu letaknya di bagian akhir. Ya. Selalu di bagian akhir. Khatamta tadi engkau telah menutup. Khatamti, ti-nya itu kamu telah menutup. Wahai perempuan, engkau perempuan telah menutup. Sekarang kalau kami itu bahasa Arabnya apa? Kami. Ada yang tahu nggak? Boleh dijawab. Kami itu bahasa Arabnya nahnu kan? Nahnu. Kemudian kita mau masukkan ke kata kerja khatama. Kan nggak mungkin kita tulis nahnu khatama. Salah. Karena kalau di depan dia sudah menjadi fi'il mudhari, kata kerja yang akan berlangsung. Atau khatama nahnu. Lebih salah lagi pentafsiran kata. Orang Arab nggak suka mubazir kata. Kalau bisa satu huruf itu ada maknanya. Baris aja dia sudah bisa merubah makna, tahu Bu? Baris itu udah berubah maknanya. Ya, khatami nggak ada ianya. Ternyata ya untuk mengatakan aku itu sudah dibuang karena ada huruf yang membuang di depannya. Maka diganti aja barisnya itu dengan baris bawah. Orang kalau nggak tahu bisa salah arti. Padahal itu khatami, aku telah menutup misalkan. Ya. Jadi kalau nahnu tadi bagaimana cara memasukkannya? Orang Arab dia cuma butuh isyarat saja. Isyarat bahwasanya nahnu itu yang dipakai di kata kerja itu. Maka dia tambahkan nun dan alif. Ditambah dari mim itu. Ya,
khatam. Nah, ya. Nah, jadi dah dia ya. Nahnu dari ini isyarat dari nahnu ini. Dia cuma nun dan alif saja. Ya, kami telah menutup. Nah, kalau aku telah menutup, bagaimana? Nah, nanti aku apa aku? Ana. Kalau dimasukkan ke kata kerja telah berlalu apa? Dia butuh isyarat juga, tapi isyaratnya beda jauh sama nahnu. Kalau nahnu masih ada kedengaran nun dan alif, khatamna. Tapi kalau untuk aku telah menutup, jauh dia. Isyaratnya jadi huruf ta berbaris depan. Ta berbaris depan gini. Nah ini. Jadi coba masukkan ke dalam khatamah. Khatam tu aku telah menutup. Nah, nanti kalau udah hafal isyarat-isyarat ini, ya apa Pak Imam baca kita udah tahu. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Oh kita tahu, ya Allah sebagai pelakunya, khatamah kata-katanya telah berlalu. Allah telah menutup atas qulubun. Jamak dari qalbun. Masa qalbun nggak tahu? Sudah sering ikut kajian Agim, ya. Nah, apa arti qalbun? Hati. Qulubun hati mereka. Nggak perlu diartikan hati-hati mereka. Nanti teringat pula nanti sambalado, ya sambalado hati. Jadi qulubihim hati mereka. Dan cuman keseriusan kita itu adalah cuman pada menghafal vocabulary yang baru. Itu aja. Rajin menghafal 20 kosakata sehari, ya dalam waktu setahun, ya kalikanlah 20 kali 30 hari, ya kali 366 hari. Kalau kita concern 10 aja lah dulu. Itu tahun depannya kita udah bisa memahami Pak Imam ketika dia membaca Al-Quran. Coba lagi lihat itu Pak. Ya, di bawahnya itu Pak adalah tufsidu fil ardh. Coba kita ini lagi awal ya, la tufsidu. Nah, lihat itu yang huruf ta masih ya. Di bawah khatama ada tufsidu. Ya. La tufsidu fil ardi itu berapa lafaz? La kita gabung lah ya sama tufsidu satu lafaz. Fi dia huruf sendiri satu lafaz. Al ardi satu lafaz, 3 lafaz. Ya kan? La tufsidu fi dan al ardi. Ya, tapi kalau la memang artinya satu, tidak. Tapi tufsidu itu bukan huruf asli lagi. Ya, sudah ada tambahan. Sudah ada imbuhan. Ya. Oh, di sini tidak ada imbuhan ya karena ta yang di depan itu bukan imbuhan tetapi dia isyarat daripada kata kerja yang akan berlangsung. Ya. Imbuhan itu ada huruf alif yang atasnya ada hamzah. Ini imbuhan itu ya. Biar saya ajarin aja langsung. Imbuhan dalam bahasa Arab. Ya. Nah, jadi kalau ada kemasukan huruf ini dan dia bukan huruf asli, maka kita langsung artikan. Ada alif, ada sin, ada apa lagi? Ada ba, kemudian ada alif, sin, ba, ada kaf, kemudian ada lam baris atas, ada lam sukun, ada lam baris bawah. Nah, ini imbuhan ini. Ada alif, ada sin, ada ba, biasanya huruf baris kasrah, bi. Ada ka, ada huruf kaf. Ya. Zalika ditambah ka.
ada huruf lam, lam baris atas, ada lam baris sukun, ada lam baris bawah. Ya, misalkan ini apa? Ini kadang jadi maknanya pertanyaan apa? Tadi sa udah ada kan kayak di. Apa tadi arti sa? Nanti. Nanti ada bi dengan, ada ta seperti, ada lam baris atas. Ya, sungguh. Ada lam baris sukun, hendaklah. Ada li baris bawah, agar. Ini imbuhan. Imbuhan itu ada 12. Ya. Nah, di sini ada nggak imbuhan? Ini ada imbuhan. Huruf ba itu bukan imbuhan. Kalau tufsidu, kita cari fi'il madinya apa? Pernah nggak dengar tufsidu itu? Pak Agus jadinya apa itu Pak Agus kalau tufsidu? Huruf yang aslinya. Fi'il madinya, dia telah melakukan kerusakan. Apa fi'il madinya itu Pak Agus? Fasada. Tufsidu, Fasadat. fasadat, 3 huruf aja. Sama kayak khotama, ja'ala, khotama, Fasada. fasada. Terus kok bisa jadi tufsidu? Berubah dia. Nanti ada namanya fi'il mudhari, kata kerja yang akan berlangsung. Mana tanda dia sudah dimasuki dhamir kata ganti, itu huruf ta di depan itu. Ya, itu tambahan isyarat sebagai kata ganti daripada antum ataupun kalian. Ya. Lihat, coba Pak diperbesar sedikit tufsidu itu Pak. Di ini Pak, dilebarin Pak. Kan bisa di ini kan. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ibu-ibu perhatikan aja di foto yang sudah saya share ya. Tufsidu itu lihat. Ya. Tadi kan saya bilang, kalau dia tanda isyarat kata gantinya di belakang seperti tadi, khatamta, khatamti, khatamtum. Kalau aku telah menyelesaikan, khatamtu. Kalau mereka sudah menyelesaikan, khatamu. Kalau kami sudah menutup, mohon maaf, khatamna. Ya, fasada. Tadi ini kan kata Pak Agus fasada. Fasada, ya, fi'il mudhari'nya jadi pindah. Huwa tadi nampak dia, kalau di khotama huwanya nggak kelihatan, kalau di fasada huwa dia seorang laki-laki itu tersembunyi, maka di yufsidu, fasada, yufsidu. Itu huwanya dilihatkan dengan huruf ya. Ya. Kemudian antumnya dilihatkan dengan huruf ta. Nah, jadi ta itu ataupun kata ganti kedomirannya itu dilihatkan di awal, bukan di akhir. Harusnya itu tufsiduna tapi dibuang huruf nunnya. Ya, kalau gitu kita i'rabkan gini, fasada, ya, yafsidu. Yafsidu, yafsidani, yafsiduna. Tafsidu, tafsidani, yafsidna. Tafsidu, ya. Atau kita jadikan dia majhul. Tufsidu, tufsidani, tufsidu engkau telah melakukan kerusakan. Tufsidani engkau berdua telah melakukan kerusakan. Tufsiduna, ya, kalian telah melakukan kerusakan. Tapi nunnya dibuang itu. Jadi la tufsidu fil ardi. La-nya berarti jangan. Janganlah tufsidu, kalian melakukan kerusakan, antum melakukan kerusakan, fi apa tadi artinya? Di al-ardi, umi. Udah dapat kita contoh fi'il mudhari. Ya. Saya bilang beginilah ya, supaya paham. Tadi ada fasada. Ya kan? Khatama, ja'ala. Sekarang ada khatama, yakhtumu, atau ja'ala yaj'alu. Itu udah jadi fi'il mudhari, udah pindah lagi dia. Isyarat kedomirannya sudah mulai ditampakkan. Dan biasanya
ya isyarat kedomirannya ataupun kata gantinya itu diletakkan di depan. Ya, seperti tufsiduna itu kan antum, ya. Anta tufsidu, antuma tufsidani, antum tufsiduna. Cuman karena ada huruf la itu dibuang nanya, jadi la tufsidu. Tapi orang udah mengerti. Bagaimana Burak melakukan treatment supaya kekal di otak kita? Mohon maaf, bagaimana? Nah, itu dia polanya, nanti ada namanya pola tambah-tambahan. Ta ditambah waw dan nun menjadi antum. Nah, ya ditambah waw dan nun menjadi hum. Antum apa kalian? Kalau ya ditambah waw dan nun yufsiduna jadi apa? Ya ditambah waw dan nun menjadi mereka. Jadi kalau yufsiduna atau yufsidu, berarti tinggal kita ganti aja. Kalau hum apa? Mereka. Kalau antum apa? Kalian. Seperti itu. Ya, ya ditambah waw dan nun menjadi hum. Ya, yufsiduna. Ini tufsiduna. Seperti itu. Nah, itu nanti fi'il mudhari, kemudian itu ada juga contoh fi'il amar uskun. Ingat tadi itu ada hamzah wasal, tanda pada fi'il amar ataupun fi'il madi yang 5 dan 6 huruf. Uskun, sakana, dia telah tinggal. Yaskunu, dia akan tinggal. Uskun, tinggallah. Gitu ya. Sakana, domirnya huwa, tersembunyi. Dia telah menetap. Yaskunu, domirnya huwa, isyaratnya pada huruf ya di awal. Ya. Kemudian diartikan dia akan menetap. Uskun. Ya. Nah, domirnya anta. Fi'il amar itu dia cuman ada domirnya 6. Mukhatab saja. Engkau seorang laki-laki, engkau 2 orang laki-laki, engkau banyak laki-laki. Engkau seorang perempuan, engkau 2 orang perempuan, engkau banyak perempuan. Itu aja. Uskun, uskuna, uskunu. Uskuni, uskuna, uskunna. Itu nanti ya. Nah, jadi uskun. Dari sakana, baris atas semua sakana. Ya, saya udah malas nulisnya. Megangnya letih. Sakana, ya, udah itu huruf sin, huruf kaf dan nun itu dibaris ataskan semua. Sakana. Kalau dia jadi fi'il mudhari, kata kerja yang akan berlangsung, tambah huruf ya di depan. Yaskunu. Ya, kalau dia mau menjadi fi'il amar, udah jadi itu fi'il amar. Uskun. Nah, coba siapa yang mau mencoba khatama itu menjadi madi mudhari amar. Coba. Siapa yang bisa? Ada nggak? Khatama, yakhtumu, ikhtim. Fasada, yufsidu, ya. Ifsad, ya. Fasada, yufsidu, ya ifsad. Nah, itu uskun itu. Sakana, yaskunu, uskun. Jadi kalau kita sudah menguasai kata kerja saja, ya, kalau kita baca Al-Quran, kita udah mulai bisa latih. Anta apa artinya anta? Berarti uskun apa artinya tadi? Tinggallah. Ya, maskanun, komplek perumahan. Maskanun. Ya, atau maskanun juga sebagai asrama. Masakin, komplek perumahan. Jadi jamak deh. Masakin, ya, di Kairo itu ada tempat masjid orang yang dijaga orang Medan, itu nama masjidnya itu di kompleknya itu Masakin Abbas katanya, perumahan Abbas. Ya. Nah, uskun itu dia punya domir juga, itu punya kata ganti itu. Cuman tersembunyi sama seperti sakana. Apa kata gantinya? Itu ditampilkan itu, ada anta. Sebenarnya kalaupun tidak dipakaikan anta, orang udah tahu artinya. Tinggallah engkau. Tanpa anta. Tapi di sini dikuatkan lagi. Uskun anta. Tinggallah engkau wa zaujuka. Zaujun apa zaujun? Zaujun, zaujatun, ibnun, bintun, waladun. Apalagi akhun,
Ukhtun. Ya, itu. Akhun apa akhun? Akhi apa akhi? Saudara. Saudara. Akhi itu beda. Akhi itu berubah itu maknanya. Kalau akhun baru saudara. Tapi kalau akhi, ada Saudara. ya di situ. Ya, sukun. Artinya saudaraku. Nah, itu nanti kita pelajari. Akhi, saudaraku. Tapi kalau akhun, biasanya disebut saudara. Ya, zaujun berarti Istri. pasangan, ya. Pasangan di sini diartikannya atau istri. Nah, berarti ini perintah kepada Nabi Adam sampai kita tahu nanti, ya. Sampai kita tahu nanti, oh ini cerita pasti untuk Nabi Adam karena nggak ada yang lain. Kalau disuruh tinggal di jannah, disuruh tinggal di surga bersama pasangannya, siapa? Nggak ada yang lain selain Nabi Adam. Akhirnya kita langsung bisa menerka, ini pasti cerita Nabi Adam. Nggak mungkin, tidak mungkin tidak. Ya, satu-satunya manusia yang diperintahkan untuk tinggal di dalam surga bersama istri. Nah, ya. Jadi seperti inilah nanti pola pembelajarannya. Ya, ada belajar isim, ya. Kita carilah contoh yang terakhir, ya. Tadi udah ada fi'il amar, udah ada fi'il madi, ya. Nah, ini ada contoh yang ada imbuhannya. Lihat itu. Yang masaluhum kamasali, huruf sa itu, huruf sa. Huruf sa itu ada masaluhum. Masalun. Kalau di kita sudah berubah menjadi sin, misalun. Misal itu apa artinya? Contoh. Contoh, ya kan? Nah, masaluhum berubah artinya menjadi perumpamaan. Perumpamaan hum, mereka. Coba artikan kamasali, siapa yang bisa? Tadi udah ada kan, saya kasih tahu apa huruf K itu maknanya. K itu menjadi seperti, ya, dia jadi apa? Imbuhan. Imbuhan. Jadi kalau ada tambahan huruf K, ya, selain daripada huruf asli, misalkan ini masalah. Ya, dia telah, masalah berarti apa artinya? Kalau jadi kata kerja, coba siapa yang bisa? Tadi udah dikasih tahu Pak Agus ininya. Arti yang apanya aja, artinya secara sifat saja. Jadi apa masalah artinya? Masalah, masalu. Ya, masalah, buat lo. Kan gitu. Masalah berarti apa? Dia telah, tadi kan udah dikasih tahu Pak Agus. Contoh katanya. Berarti apa masalah? Kata kerja, nggak ada yang tahu. Ini isinya apa masalah? Tadi contoh katanya masaluhum untuk mereka. Perumpamaan mereka. Masalah contoh. Dia telah, ada domir huanya kan masalah. Dia telah mencontohkan. Kan kata kerja saya bilang. Lama di Kanada udah nggak tahu kata kerja lagi. Kamasali berarti seperti perumpamaan. Masaluhum perumpamaan, hum mereka, ka seperti, masali perumpamaan, allazi yang istauqada. Istauqada itu fi'il madi itu, tapi dia yang berapa huruf itu? Hitung. Ada huruf hamzah wasal, huruf sin, ada huruf ta, ada huruf waw, ada huruf fa. Ada 6 huruf. 6 huruf itu lihat. Istauqada. Nah, berarti dia harus menggunakan keterangan waktu telah. Ada nggak tambahan isyarat damirnya? Ada nggak alif setelah huruf dal? Nggak ada. Ada nggak waw jama, waw dan alif sukun setelah huruf dal? Nggak ada. Harusnya kan istauqada, istauqadu. Ya kan? Nah, berarti ini domirnya apa? Siapa yang tahu domirnya itu? Nggak ada tambahan huruf sama sekali. Itu huruf asli semua misal. Domirnya apa? Huwa lah. Tersembunyi dia. Kan nggak ada alif, nggak ada istauqada. Kalau ada istauqada berarti domirnya huma. Kata gantinya dia 2 orang telah. Istauqada itu artinya
dia telah menyalakan api. Ya. Nah, kan nanti ada waquduhan nar wal hijarah, waquduha. Waquduha. Itu jadi isim dia. Bahan bakarnya. Ya. Waquduha, bahan bakarnya. Ya, waquduhan nara wal hijarah. Waquduhan nara wal hijarah. Bahan bakarnya itu ya dari bahan bakar api neraka itu dari batu-batu. Waquduhan nara wal hijarah. Terus ada juga narullahil muqadah. Itu sama dari istauqadah juga. Tadi ada waquduha, waqudu, bahan bakar. Istauqadah, dia telah menyalakan. Itu ada domir huwa, kata ganti huwa. Dan istauqadah itu kata kerja yang telah berlalu dalam bentuk yang 6 huruf. Fi'il madi yang 6 huruf. Maka itu ada hamzah wasalnya. Ingat tadi saya bilang kan, hamzah wasal itu untuk fi'il madi yang 5 huruf. Fi'il madi yang 6 huruf. Hamzah wasal juga untuk fi'il amar. Tadi ada di uskun. Uskun ada nggak hamzah wasalnya? Ya, istauqada, dia telah menyalakan. Narullahil muqadah berarti api Allah yang al-muqadah menjadi maf'ul, keterangan dia menjadi penderita yang menyala-nyala. Ya. Muqadah. Muqadah. Ya. Jadi kalau mukidi apa artinya? Mukidi. Ada artinya mukidi itu. Ya, menyala-nyalakanku, ya, membakarku. Itu makanya senantiasa panas kita, ya, dibakar sama. Astagfirullah. Jadi bahasa Arab itu. Nah, begitulah nanti ya. Kita cari fi'il, fa'il dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini aja dulu ya. Intinya Al-Quran itu memang dipilih dari bahasa Arab supaya mudah. Bahasa Arab ini ya, dia teratur. Setiap pergantian pelaku dia merubah hurufnya. Kadang kalau hurufnya tidak bisa dirubah, barisnya dirubah. Ya. Tidak harus mengeluarkan huruf O, tidak. Berubah baris saja sudah berubah maknanya. Ya. Nah, maka bahasa Arab ini sebenarnya melatih otak kita untuk senantiasa tajam. Maka orang yang pandai berbahasa Arab ya bisa dicari. Jarang yang pikun. Ya. Tapi banyak yang penyakit gula karena asal ceramah dikasih teh, dikasih kue ya. Tapi jarang yang pikun ya. Karena apa? Karena nggak sempat tua ya. Nah, seperti itu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya pada malam hari ini. Baiklah, kita menjelang kepada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan atau di-unmute ya. Tidak ada pertanyaan yang ada di chat saat ini. Sangat jelas sekali, Ustaz. Tafadhali. Tafadhal. Tafadhali kalau untuk perempuan, ya kan? Tafadhal untuk laki-laki. Tafadhal bisu'al. Berubah peruntukan. Tafadhalu, ya, persilahkan. Ya, andai tolan sekalian. Tafadhalu bil hudur. Ada di tasnya Emir. Itu ada yang nanya itu, Bu Andi Rukmini. Silakan Mbak Andi Rukmini, silakan. Oh iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya, kita kalau misalnya mempelajari itunya artinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena jadi ini, maksudnya tuh bagusnya kita fokus satu bahasa Inggris aja, apa gimana? Karena kadang-kadang kan juga kita baca Quran yang ada artinya bahasa Indonesia, kadang-kadang juga ikut kelas yang ada artinya. Saya kan sempat ikut Al-Huda, dia kan
word by word itu dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang jadi suka ini gitu loh, suka rancu. Kalau maksudnya itu kan kebanyakan ini gitu. Enaknya gimana ya? Iya, bahasa Arab ini Bu, kadang satu makna, satu lafaz itu banyak macamnya. Ya, misalkan doroba. Doroba itu kan artinya apa? Dia telah memukul. Tapi di dalam Al-Quran itu jarang yang dipakai doroba itu ataupun tadrib ya, atau engkau telah memukul, engkau akan memukul, tadrib itu jarang dipakai artinya untuk memukul, tetapi diartikan sebagai kadang berperang, kadang sebagai mengambil perumpamaan, ya, kadang Allah itu membuat suatu contoh seperti itu. Jadi, ya memang begitu bahasa Arab. Satu lafaz dia bisa puluhan maknanya. Tapi makna yang paling dekat adalah makna yang telah disiapkan oleh orang Arab Quraisy. Apa daraba? Dia telah memukul. Maka tidak boleh lari jauh dari situ. Ya, nanti kalau misalkan di surah Al-Anfal, At-Taubah, daraba di situ berarti apa? Membunuh. Kenapa? Karena itu ayat peperangan, misalkan begitu. Jadi menurut saya, ya kalau bahasa Inggris kan beda. Ya, untuk satu kata kerja maka dia mempunyai satu arti. Ya mungkin dua lah ya. Tapi kalau bahasa Arab dia bisa macam-macam maknanya. Ya, maka lebih mudah lagi kita menggunakan bahasa ibu kita. Kenapa? Karena kita yang tahu, ya, mengembangkan bahasa itu. Qatala, dia telah membunuh. Qatala. Tapi kadang-kadang qatala itu bukan hanya untuk membunuh, memukul kunuknya itu, memukul pundaknya itu juga pakainya qatala. Ya. Jadi lebih bagus bahasa Indonesia dulu. Oh iya. Ya. Nanti baru setelah itu pakai bahasa Inggrisnya. Kita udah tahu arti yang tepat itu, maksud dari ayat ini apa. Apakah qatala itu untuk membunuh atau untuk memukul punuknya. Apakah doroba ini dia telah memukul atau dia telah membuat suatu permisalan atau membuat suatu contoh. Begitu. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Iya. Siapa di sini yang sudah pernah belajar, misalkan kan banyak metode, ada metodenya Taisir. Taisir itu di Bogor terkenal. Ada juga metodenya namanya itu Bakata. Bakata itu dia sistem menghafal. Misalkan zalikal kitabu la raiba fi. Zalika, demikianlah, al-kitabu, kitab. Nanti ke depannya kalau jumpa zalika, ibu nggak akan nampak itu artinya lagi. Sudah dihilangkan. Jadi dia nggak belajar fi'il, fa'il, huruf. Ya, dia belajar menghafal saja. Tapi kalau ini kita tahu apa yang kita hafal itu. Ya, ya'simuni, dia mensucikan aku. Ya, kita tahu mengartikannya. Kita tinggal cari kata asoma. Asoma itu artinya apa? Seseorang yang bersuci. Seseorang yang bersuci. Dia tengah bersuci. Ya'simuni berarti yanya dia, huwa dia, asoma kata kerja, ya, telah akan mensucikan, karena dia fi'il mudhari, akan mensucikan. Ni ada ya sukun, berarti itu aku. Ya'simuni, dia akan mensucikan. Tapi kalau kita hafal ya'simuni sekarang, ya, di depan jumpa ya'simuna, kita jadi harus menghafal lagi. Padahal itu nggak perlu dihafal. Kita cukup hafal asoma saja. Dia telah membersihkan, mensucikan. Adapun menjadi ya'simuna, kita udah tahu perubahan bentuk. Oh, itu menjadi kata kerja akan berlangsung. Dia akan mensucikan. Nah, panjang di akhir itu adalah kata ganti daripada nahnu, kami. Ya, lebih mudah kalau kita tahu rumusnya daripada kita menghafal secara buta. Ya. Ada lagi namanya, banyak program ini. Ya. Cuman yang saya pelajari memang Burak inilah yang paling yang paling membekas ya. Burak inilah yang paling ya istilahnya mudah. Ya, dia metodenya nggak banyak-banyak.
pisahkan huruf lafaz per lafaz, kemudian cari huruf aslinya, kemudian deteksi kata gantinya, baru memulai artinya. Seperti itu. Ya Pak Agus, itu ada yang ada pesanan? Ya, silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Erna. Silakan Mbak Erna. Mau tanya kalau itu untuk Segera ya Bu Ida. Mbak Erna, silakan. Silakan Bu. Oh, ya, Assalamualaikum. Ini mau tanya kalau itu kan belajar banyak vocabulary-nya. Nah itu pakai kamusnya apa ya? Ada kamusnya ini. Kamus Buraq ini ada, cuman saya nggak bawa. Ada kamusnya khusus. Cuman bisa pakai kamus apa aja. Ya, karena semua kamus sama. Cuman kamus Buraq ini dia nggak tebal. Dia cukup menerjemahkan mufradat atau kata kerja yang ada pada Al-Quran saja. Karena tidak semua bahasa Arab itu ada kan? Iya. Dalam Al-Quran kan, kalau yang semuanya itu yang digunakan oleh orang Arab itu kan segini dia. Ya, kamus yang besar itu. Tapi Al-Buraq itu kecil aja. Ya, dia cuman menerjemahkan kata kerja yang ada pada Al-Quran. Sebenarnya di buku ini nanti ada. Sudah rapi. Ada yang untuk latihan, begini. Terus ada juga yang per kotak begini. Tapi khusus surat Al-Baqarah. Oh, satu surat Al-Baqarah. Tebal berarti. Khusus Al-Baqarah aja. Nanti kita latihan Al-Baqarah. Biasanya itu kalau Al-Baqarah itu sampai juz 2 khatam ya latihannya. Juz 2 kalau dia 21 kali pertama. Itu berapa lama bisa selesai Al-Baqarah? Ini nanti kita baca ini. Inilah kita artikan. Ya. Kemudian ada juga nanti yang per huruf gini untuk ulangan. Jadi memang udah dibuat metodenya begini. Nah, jadi kita itu 1 jam atau 45 menit teori, 1 jam 15 menitnya itu nanti latihan membaca dari belakang seperti itu. Kalau kamus, pakai kamus apa aja bisa Bu. Sekarang kamus aplikasi online sudah banyak, sudah cukup membantu. Kita cukup tinggal tulis 3 kata, 3 huruf aslinya. Misalkan tadi tufsidu, ya ta tambahan, waw jama itu bentuk untuk mereka banyak laki-laki, berarti tinggal fasada, tinggal cari aja, tulis di situ fasada di aplikasi online itu, langsung keluar. Dia telah berbuat kerusakan. Ja'ala, kalau dia keluar, kalau di Al-Quran ini ditulis taj'aluna. Taj'aluna, tanya itu menjadi tanda bagi fi'il mudhari. Waw dan nun juga menjadi tanda bagi fi'il mudhari. Ta tambah waw dan nun tadi artinya apa? Antum atau kalian. Tinggal kita cari apa? Wah, ta dibuang, waw dan nun dibuang, tinggal ja'ala. Yang kita cari ja'ala aja. Ja'ala artinya dia telah menjadikan. Tapi karena udah ada ta ditambah waw dan nun berarti dia tidak menggunakan dia lagi. Tetapi menjadi antum atau kalian. Berarti kalian akan menjadikan. Karena dia sudah menjadi fi'il mudhari, maka dipakaikan artinya akan. Ya, seperti itu. Jadi yang dicari cuma 3 kata kerja saja. Adapun yang 5, yang 6 huruf, kata kerjanya itu nanti di Buraq kedua. Polanya nggak berubah sih, tetap sama. Tasrifnya istauqada, istauqada, istauqadu, istauqadat, istauqadata, istauqadatna, gitu ya. Oh ya. Istauqadna, gitu. Tetap. Ya. Terima kasih. Allah. Jadi sekitar 20 kali pertemuan ya untuk hanya tahap pertamanya. 20 Pak, 1 kali ujian. Ya. 1 pertemuan 2 jam. Ya. Alhamdulillah yang sudah selesai kelas pertama itu anak-anak ITB sudah bisa
baca Al-Quran sendiri tanpa melihat terjemah dia sudah bisa mengartikan. Itu di Facebook saya mereka ada itu testimoni. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau yang 60 ke atas memang banyak juga saya bimbing ya. Biasanya mereka itu susah dimenghafal, ya. Tapi sebenarnya paham, ya. Paham pada waktu itu ya, setelah itu lupa. Misalkan Anna kemarin udah ditulis, jumpa lagi Anna ditulis lagi. Kalau kita lihat buku catatan Anna sudah 50 kali tulis. Itu kemarin udah ditulis, mereka bilang, iya Pak, lupa. Gitu. Ya. Tapi itulah usaha kita lagi untuk menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Insya Allah 2 tahun belajar, setahun belajar, kita udah nikmat mendengar bacaan orang itu. Ya. Ramadan pengennya itikaf aja. Apalagi ini udah ada masjidnya. 10 hari terakhir Ramadan, wah buat itikaf. Nah, kalau bisa menangis-nangis waktu itikaf. Masya Allah. Ya. Ya, Mbak Devita mungkin ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jadi persyaratannya untuk bisa belajar mengikuti Satu metode aja. buruk itu Satu, bisa membaca Al-Quran. bisa membaca Al-Quran meskipun belum tahu artinya, belum tahu Artinya nggak usah ikut. iya maksudnya kan kalau Al-Quran yang dari itu transliterasi kan sudah ada artinya. Jadi karena sering dibaca, oh ya kalau ini artinya ini sudah biasa gitu. Tapi maksudnya kalau untuk belajar buruk, metode buruk ini Cukup baca sudah Al-Quran aja. baca Nanti Al-Quran, kalau sudah belajar buruk ini metodenya memang benar-benar udah diramu sedemikian rupa menjadi menjadi ringan. Jadi orang yang basic sama sekali belum pernah belajar istilahnya sorof yang tasrif tadi, wahuma hum hiya huma hunna, atau dia belum belajar tasrif fa'ala fa'ala fa'alu, bisa. Intinya mau mengulang di rumah dan mau menambah vocabulary, atau paling tidak setiap latihan dapat lafaz yang baru, ditulis artinya, diulang 1 hari 5 kali. Misalkan satu orang baca 5 ayat. Dalam 5 ayat itu dia dapat 10 lafaz baru. Yang lafaz baru itu dia pegang selama seminggu. 1 hari 5 kali dia ulang. Nggak mungkin minggu depan 10 lafaz itu belum hafal. Ya kan? Nanti imam baca Al-Baqarah, dia udah tahu. Karena itu yang dia hafal. Karena prakteknya ini semua Al-Baqarah. Kalau kita menguasai Al-Baqarah, surat setelahnya gampang. Karena semua lafaz yang ada di surah-surah setelah Al-Baqarah, itu pasti ada di dalam surah Al-Baqarah. Karena dia yang paling panjang. Tentu dia yang paling banyak lafaz bahasa Arabnya. Ya. Nah, jadi walaupun level mana kita dalam bahasa Arab tetap bisa mengikuti. Ya, yang penting nanti rajin mengingat bentuk-bentuk kata kerja itu aja. Nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang susah. Karena dia cuma nambahin 1 huruf aja masa nggak bisa. Fa'ala jadi fa'ala, jadi fa'alu. Bahasa Inggris bagaimana perubahannya coba? Ya. Bahkan dia menambahkan harus diucapkan 1 kalimat yang baru untuk melengkapi 1 lafaz itu. Kalau bahasa Arab enggak. Kadang dia baris saja yang berubah. Kadang dia cuma ditambah 1 huruf saja. Ya. Kalau kita, ini bukan belajar bahasa Arab, tetapi belajar, bukan menterjemah. Kita nggak ada kualitas untuk menterjemah, walaupun saya. Belajar memahami Al-Quran. Memahami, ya. Kalau menterjemah itu ada lajnah khusus yang boleh, nggak bisa sembarangan. memahami Ya, di Indonesia Kementerian Agama. Kalau di Saudi Arabia itu nanti yang punya percetakan Al-Quran. Ya, kalau di Rusia nanti yang ditunjuk oleh negara MUI-nya misalkan.
kita ini belajar memahami Al-Quran secara lafziyah atau lafaz per lafaz. Ya. Jadi sampai kita dalam satu ayat itu kita bisa simpulkan maknanya apa. Walaupun kita tidak bisa artikan satu persatu, tapi kita tahu maknanya. Ya. Karena Al-Quran ini kan polanya al-mu'minina, al-musyrikina, al-muhlisina, ya, kemudian al-musyrikina, al-mumfiqina. Seperti itu kan banyak di penghujung ayat. Kemudian berubah lagi menjadi isim fa'il, al-khati'ina, al-qanitina, as-sadiqina, al-qaribina, asyakirina. Nanti ada ribuan yang seperti itu. Kita sudah hafal polanya. Tinggal kita cari arti. Apa itu arti syaraka? Apa itu arti nafkah? Apa artinya konita? Apa konata? Kan seperti itu. Polanya sama semua. Ya. Al-mustabsyirina, al-musta'milina. Ini tambah lagi, ada ta'nya lagi. Musta'milina. Ya. Kemudian al-musta'malina, itunya polanya udah ada. Ya. Jadi mudahlah untuk dia, Pak. Karena kita kalau udah tahu pola, tinggal kita cari mufradatnya atau vokabulerinya. Selesai. Mungkin begitu saja ya, Bapak Ibu. Ada yang lain? Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, silakan yang lain. Mungkin Mbak Endah. Jauh-jauh. Kasihan, Pak. Enggak. Ini habisnya juga, insyaallah. Oh, ada di chat. Jazakallah khairan. Belajar. Wajazakum. Iya, Pak Agus. Udah nggak ada ya? Sudah tidak ada lagi, Ustaz. Iya. Syukran kasiran Bapak Ibu semua ya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian ya, bukan yang paling banyak emasnya, bukan yang paling banyak sertifikat tanahnya, tapi ya, bukan yang paling banyak tas brandednya. Ya, yang paling banyak, yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Nggak penting umur, ya. Itu semakin tua kita belajar Al-Quran, semakin menunjukkan kita mujahadah, berusaha untuk menjadi sahabat Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Wa'allamah. Kemarin kan dengar ya, di Palestina atau di mana itu, yang nenek umur 86 tahun, ya khatam menjadi seorang hafizah. 86 tahun, bahkan lebih. Kemarin viral itu. Ya. Mudah-mudahan kita mulia dengan mempelajari Al-Quran. Amin. Barakallahu li wa lakum. Ya, saya kembalikan kepada Pak Moderator sekaligus menutup doa. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sudah jam 8:40 lebih. Dari 8:30 yang kita perkirakan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan sedikit doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimnal Qur'an. Allahumma 'allimnal Qur'an. Allahumma 'allimnal Qur'an. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya Mungkin nanti kalau mau mendaftar mungkin nanti ditunjuk satu orang ya, Ibu-ibu. Ya. yang bisa mendaftar ke Satu grup. Satu grup boleh 10, maksimalnya 10 supaya latihannya maksimal ya. Kalau lebih dari 10 nanti kurang ayat latihan. Ya. Kapan rencana mulainya? Insya Allah segera ibu-ibu. Kita ya Januari lah paling tidak.
Insyaallah. Ya. Ya. Makasih Foto dulu. semuanya. Jazakumullah khair. Jazakallah khair. Jazakumullah. Jazakum. Lahir Terima kasih batin. Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Foto udah dari foto belum? Rahma.